Halo, apa kabarnya semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik selalu ya. Pada kali ini kita coba akan ngebahas tentang sepatu. Nah, ini di depan saya ada sepatu, mereknya itu Weinbrenner. Weinbrenner ini kalau nggak salah keluaran dari Bata ya. Pada momen kali ini kita akan ngebahas tentang sepatu. Ini bukan hanya sepatu biasa kalau menurut saya, tapi lebih kepada harganya ya. Jadi sepatu ini harganya murah banget. Saya belinya bukan sekitar sih, hanya 200.000 rupiah. Tadi sebenarnya awalnya saya nggak sengaja pingin beli sepatu sih. Jadi kita cuma lihat-lihat di salah satu stand Bata gitu. Terus pas ngecek, kok ada yang murah, dan kita lihat kayaknya cocok nih kalau misalnya sepatu ini digunakan untuk outdoor bisa, untuk indoor juga bisa banget, dan cukup stylish kalau menurut saya sih seperti itu. Dan warnanya juga nggak norak-norak amat sih gitu. Selain juga bentuknya itu agak kekinian gitu. Oke, kita langsung aja untuk mempersingkat waktu, kita akan lihat ya. Kita buka, tada, ini dia sepatunya, kita lihat ya. Nah, ini dia sepatunya. Sepatunya masih baru banget, fresh. Rencananya sepatu ini akan saya uji coba sih, tepatnya saya akan coba uji coba untuk menggunakannya dengan bersepeda ya. Kalau naik gunung kayaknya agak susah dalam waktu dekat ini, atau outdoor yang lain, karena sekarang lagi PSBB cuy. Jadi lagi ketat, nggak bisa kemana-mana. Kita akan coba bahas detailnya ya sepatu ini. Ini dia sepatunya. Nih, baru banget kan. Ini bisa dilihat. Oke, gue putar ya. Nah, ini guys. Ini tampilan bawahnya. Kita coba preview sekilas ya. Nah, ini di dalamnya seperti halnya sepatu baru selalu ada ini ya. Ini gunanya agar membuat sepatu tidak peot. Jadi dia posisinya kembang gitu. Jadi bentuknya juga jauh lebih baik. Nah, ini secara umum sih tampilannya cukup menarik kalau menurut saya. Saya tertarik selain karena harganya yang cuma 200.000 rupiah. Sepatu ini saya senang karena ringan banget. Ini warnanya kelabu kayak gini, terus ada kanvasnya, terus ini ada jaring-jaringnya, jadi buat apa istilahnya, angin atau apa, jadi nggak panas kaki, jadi bisa kaki bernafas lah kayak gitu. Terus sama solnya kalau menurut saya sih ini anti slip ya. Jadi model yang ini sama yang ini buat nge-grab kalau misalnya di medan-medan yang berlumpur atau tanah kayak gitu. Menurut saya dengan harga 200.000 sepatu ini sangat layak, sangat worth it ya untuk dimiliki. Saya juga nggak tahu sampai berapa lama ketahanan sepatu ini akan saya gunakan. Mudah-mudahan bisa bertahun-tahun. Kalau lihat lem-leman presannya ini, karena ini presan pabrik ya, ini kayaknya lengket banget sih. Jadi lemnya nggak gampang getas gitu. Kita coba ngelihat ya. Jadi sepatu ini kalau di di brosurnya, bukan brosur sih, di tagnya ini nggak, harganya udah dicopot tadi. Nah, ini ada tulisannya Ortholite The Secret Inside. Jadi ya dia coba mau bilang bahwa ada rahasia di balik sepatu ini. Terus dia nyebut juga bahwa comfort foam insoles. Jadi insole-nya itu insole yang ini yang di dalam.
insole-nya ini sangat nyaman digunakan. Foamnya itu busanya itu sangat nyaman lah gitu. Jadi karena tadi itu ya, ini ringan banget gitu. Nah, terus kalau menurut ini tag-nya ini disebutkan bahwa rahasia dari kenyamanan dan performance sepatu ini itu ada 4 ya. Yang pertama itu long term cushioning. Jadi istilahnya itu bisa dipakai buat jangka panjang sebenarnya. Cushionnya itu kayak ini busa-busanya. Jadi ini kayaknya cukup kuat dan bisa dipakai untuk jangka waktu lama. Terus seperti yang udah saya bilang tadi, dia nyebutin juga bahwa ini high level breathability. Jadi ini tingkat sirkulasi udaranya itu cukup bagus ya. Jadi kita bisa lihat dari sini. Tapi kelemahannya ini adalah ini bukan waterproof, ini bukan bahan Gore-Tex. Jadi kalau hujan air pasti tembus ke dalam gitu. Tapi kalau nggak hujan sih kaki kita nggak panas di dalam karena ada sirkulasi udara gitu, high level breathability. Lalu ada yang disebut dengan moisture management, manajemen kelembaban bahasa Indonesianya. Ini tadi erat hubungannya dengan bahan ini ya. Jadi karena kaki kita ketika kita pakai itu nggak akan lembab banget, sehingga kita nggak gampang berkeringat. Terus sama yang terakhir itu lightweight comfort. Jadi kenyamanan karena beratnya yang sangat ringan gitu. Nih, ringan banget. Jadi kalau menurut tag atau kelebihan dari sepatu ini tuh tadi ada 4 itu tadi. Kayaknya sih kalau saya lihat sih cukup terpenuhi ya sejauh ini. Oke, sob, kita coba bahas secara detail bagian-bagian dari sepatu ini. Seperti apa bahannya. Dan semua ini kalau menurut saya adalah sangat subjektif, karena ini penilaian pribadi saya berdasarkan hasil fisik yang saya saksikan gitu. Jadi bisa jadi mungkin menurut teman-teman sepatu ini mungkin kurang layak, tapi itu sangat subjektif ya gitu. Jadi ya kalian kalau misalnya pingin punya komentar lebih atau apa, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah. Itu akan memperkaya, mana tahu kalian punya pengalaman yang sama terkait dengan sepatu ini gitu. Oke, yang pertama kita coba ngebahas apa yang disebut dengan collar ya. Collar itu istilahnya itu bahasa Indonesianya itu kerah. Jadi kerah itu yang ada di sini nih. Jadi dari sini ke sini. Ini disebut kerah karena fungsinya itu seperti kerah baju itu untuk menutupin leher. Tapi kalau di sini tuh fungsinya untuk menutupi mata kaki gitu. Jadi ini nih. Jadi kalau kita pakai ini, mata kaki kita ada di atasnya gitu. Nah, karena ini jenisnya, genrenya kalau saya bilangnya sebenarnya bisa untuk segala medan. Ya itu tadi ya. Jadi buat indoor dan outdoor. Sebenarnya ini sepatu multifungsi kalau menurut saya. Beda kalau misalnya sepatu khusus outdoor, misalnya buat hiking atau mountaineering yang kayak gitu, biasanya collarnya itu atau ininya itu kerahnya itu biasanya lebih tinggi. Karena kalau untuk sepatu-sepatu outdoor kita perlu menutupi mata kaki. Kenapa? Karena mata kaki ini adalah bagian tubuh yang sangat vital gitu. Jadi ketika mata kaki kita luka sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, maka kalian dipastikan nggak akan bisa bergerak lincah, nggak bisa akan bergerak bebas. Yang ada kalian akan menghentikan perjalanan. Oke, yang kedua kita menyebutnya dengan heel collar. Jadi heel collar itu ini nih. Ini ya. Heel collar itu berada di bagian belakang sepatu seperti ini. Fungsinya itu untuk melindungi tumit. Jadi tumit kita itu akan dilindungi dengan ini. Biasanya di sini agak lebih tebal. Itu untuk melindungi tumit kita ya. Gitu. Jadi atau bisa juga disebut dengan untuk menyangga dan menjaga tumit kita. Yang ketiga kita nyebutnya soleis
atau yang disebut dengan tali sepatu. Ini kita lihat ya, tali sepatunya. Kalau menurut saya nih ukurannya sangat pas. Kenapa saya bilang pas? Karena dia nggak terlalu panjang gitu. Nah, tali sepatu yang terlalu panjang itu akan merepotkan kita itu dalam hal pengikatan gitu. Jadi kalau terlalu panjang biasanya akan jadi panjang juga pas diikat dan agak berpotensi bisa nyangkut, bisa keinjak orang lain atau apa gitu. Tapi kalau ini kayaknya pas. Jadi kalau mau diikat, nah kayak gini bisa. Nah ini, jadi dia pas, nggak kepanjangan. Kalau bisa nggak kepanjangan tuh dia akan panjang sini, bisa keinjak sendiri atau keinjak orang lain, dan itu agak merepotkan kita ya. Kalau menurut saya sih nggak ini apa, pas lah ya. Jadi masangnya enak, 1, 2, 3, 4, 5 sama yang di ujung. Jadi cuma 5 kali saling berkait, maka kita udah bisa menggunakan sepatu ini. Oke, yang berikutnya kita masuk ke yang disebut toe box atau tempat di mana jari-jari kita berada. Nah, jari-jari kita itu adanya di sini nih, guys. Di sini. Nah, kenapa banyak sepatu itu biasanya di sininya agak tebel atau keras, kayak ini keras ya. Ini kulitnya. Ya memang sengaja untuk melindungi jari-jari kita gitu. Jadi ketika ada benda jatuh, dia akan melindungi gitu. Kita ke bagian berikutnya, yaitu disebut dengan midsole ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar midsole, apa yang dimaksud dengan midsole itu adalah sole bagian tengah atau sole yang berada di bagian di atasnya paling bawah ini gitu. Nah, ini juga penting untuk menentukan kenyamanan kita, karena sepatu yang bagus tuh biasanya ininya nggak keras, jadi kayak ini nih. Ini lembut. Jadi itu kaki ngejejak kaki kita nyaman dan lembut. Sayangnya yang ini nggak bisa dilepas ya. Jadi midsole-nya nggak bisa dilepas. Sole-nya itu, sole penutup midsole-nya nggak bisa dilepas. Jadi ini nyatu kayaknya, lengket seperti itu. Ini penting untuk membuat kaki tetap nyaman. Nah, lalu biasanya midsole ini diaplikasikan dengan teknologi terbaru yang fungsinya itu untuk meredam getaran ya, atau tekanan ketika kita berjalan gitu. Jadi kita nggak kaku gitu pas nginjak tuh, jadi kaki nggak sakit. Kayak misalnya ada yang pernah pakai sepatu tentara gitu misalnya, itu midsole-nya kan keras banget gitu, jadi kita sakit gitu, keras. Kalau ini sih enggak gitu. Atau ada juga sepatu-sepatu yang pakai teknologi lebih modern kayak Nick Air gitu kan, jadi dia ada kayak gelembung udara, tapi itu kan fungsinya beda ya. Jadi kalau itu buat bisa melompat lebih tinggi kayak gini. Setelah itu kita coba cek ya apa yang disebut dengan outsole. Nah, ini nih outsole nih, kelihatan nggak? Nih kalau lihat dari outsole-nya ini ada kayak 3 bagian, 1, 2, 3. Nah, ini fungsinya itu untuk bersentuhan langsung dengan tanah ya. Jadi fungsinya itu adalah membuat supaya ketika sepatu ini bergesekan dengan tanah itu nggak licin kayak gitu. Ini fungsinya outsole itu. Nah, kalau menurut saya dengan model bunga seperti ini, bukan bunga sih, apa ya nyebutnya ini ya, kayak kembang-kembang kayak gini, ini sebenarnya anti slip. Jadi kita nggak akan gampang tergelincir gitu, mau di tanah, mau di lantai atau apa. Nah, ini posisinya. Terus yang tengahnya juga untuk nge-grab tanah, jadi teman-teman nggak gampang jatuh, licin, terpleset. Nah, ini karena ada alurnya ya kayak gini. Jadi ketika ngejejak tanah itu mantep. Walaupun ada yang nyebut bahwa ini terlalu lembut, kalau menurut saya belum berani komentar sebelum saya mencobanya gitu. Jadi mencoba di beberapa medan, baik di tanah, di lantai atau apa gitu. Nah, kurang lebih begitu sob, review singkat kita terkait dengan sepatu Windbrenner ini, yang serinya itu apa ya tadi? Ini nih tulisannya 821 21231. Cuman tulisannya di sini bahwa Windbrenner ini adalah merek sejak tahun 1892. Ini dalam bahasa Inggris, aku coba terjemahin ya.
Windbrenner ini tetap komit untuk menghadirkan produk berkualitas khususnya untuk sepatu, untuk melengkapi peralatan yang dibutuhkan ketika kita menghadapi petualangan dan menikmati alam. Jadi memang sepatu ini didesain awalnya memang buat outdoor ya ternyata ya. Jadi buat berpetualang gitu. Dan sejak abad 21 telah melakukan sejumlah inovasi dan ini kuat, tahan banting. Sepatu ini baik untuk adventure dan leisure. Jadi leisure tuh kayak pelestarian, kayak wisata-wisata ringan lah yang nggak berat. Termasuk juga baik digunakan untuk hiking, cross mountain dan forest, hutan, desert juga, jadi di padang gurun gitu, dan termasuk juga hutan ya gitu. Demikian tadi video singkat saya tentang review sepatu Windbrenner dengan harga cuman Rp200.000. Tadi juga gua pas ngecek harganya kayaknya agak shock juga. Karena kalau boleh jujur ya, dengan harga segitu lo mau nyari sepatu baru cuy, kayaknya agak-agak gimana ya, bukan mustahil sih, maksudnya sulit gitu. Itulah kenapa akhirnya saya memberanikan diri buat ngebuat video unboxing ini, biar teman-teman tahu kalau ternyata ada sepatu murah yang mudah-mudahan juga kuat digunakan dan tahan lama. Ini adalah solusinya, Windbrenner gitu. Kalau mungkin ada yang tahu tentang sejarah Windbrenner, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya pengalaman atau punya opini atau punya apapun itu, saya sangat terbuka. Kalian boleh mencantumkannya di kolom komentar ya. Dan kalau lihat boxnya sih mantap juga ya. Oh iya, ini robek cuy, maaf. Pantesan ini kenapa dia keluar gitu. Gitu guys. Ini dia sepatunya. Ini ada tulisannya juga di belakang sini. Gue bacain nggak? Nggak usah lah ya. Bahasa Inggris cuy. Oke guys, gitu dia dulu video singkat kita. Terima kasih udah menonton. Kita ketemu lagi nanti di video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Dadah.